Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Widya Puspitasari dengan NPM 2754019. Di sini saya akan mereview ulang materi tentang pemasaran produktif, yaitu pada mata kuliah analisis pasar hasil pertanian. Baik, analisis pasar hasil pertanian itu apa saja kegiatannya? Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan dan pengiriman data harga komoditi pertanian di tingkat grosir dan eceran serta harga saprodi di tingkat grosir. Yang kedua, melakukan pengumpulan dan pengiriman data suplai atau volume produksi, tonase di pasar, stok, ekspor dan impor, dan demand. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dan informasi mengenai struktur pasar, perilaku pasar, sarana dan kelembagaan pasar, rantai tata niaga, dan informasi lainnya terkait pemasaran hasil pertanian. Yang keempat yaitu melakukan pengolahan data di bidang pemasaran hasil pertanian. Yang kelima, melakukan analisis data pemasaran atau harga biaya usaha tani, biaya pemasaran, supply dan demand secara sederhana dan komprehensif. Yang keenam yaitu melakukan penyusunan dan penyebarluasan informasi pemasaran melalui berbagai media. Yang ketujuh, melakukan pengkajian kebijakan di bidang pemasaran hasil pertanian serta pengembangan pelayanan informasi pemasaran. Nah, apa itu pemasaran produktif? Mengapa kegiatan pemasaran dikatakan produktif? Yaitu pemasaran mempunyai peran penting dalam meningkatkan daya saing produk untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Lemahnya sistem pemasaran akan memperlemah daya saing produk domestik. Kemudian kegiatan pemasaran dikatakan sebagai kegiatan yang produktif karena menciptakan barang dan jasa yang memiliki kegunaan atau utility. Kegunaan di sini bukan hanya mengenai kualitas suatu barang, tetapi lebih kepada kekuatan untuk memuaskan keinginan atau the one satisfying power dari suatu produk atau jasa. Baik, selanjutnya yaitu terdapat 4 jenis kegunaan yang dilakukan dalam pemasaran. Yang pertama, kegunaan bentuk atau from utility. Kegunaan bentuk pada nilai guna pada suatu barang yang meningkat ketika terjadi perubahan bentuk pada barang tersebut. Contohnya dari kegunaan bentuk adalah tepung yang dapat diubah menjadi kue. Yang kedua yaitu kegunaan tempat atau place utility, yaitu nilai kegunaan pada suatu barang yang meningkat ketika terjadi perpindahan tempat dari barang tersebut. Contohnya yaitu kegunaan tempat jaket yang akan berguna di tempat dingin, seperti di gunung. Yang ketiga yaitu kegunaan waktu atau time utility, ialah nilai guna pada suatu barang yang meningkat ketika digunakan pada waktu yang tepat. Contoh kegunaan waktu adalah payung yang digunakan ketika hujan. Yang keempat, kegunaan milik atau possession utility, nilai guna pada suatu barang yang meningkat ketika digunakan oleh orang yang tepat. Contohnya yaitu gitar yang digunakan seorang musisi. Selanjutnya, karakteristik produk. Secara umum, karakteristik produk diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, durable goods atau barang tahan lama. Yang kedua, non-durable goods atau barang tidak tahan lama, yaitu produk non-pertanian dan produk pertanian. Karakteristik produk pertanian yaitu ada perishability, yang kedua musiman, yang ketiga bulkiness, yang keempat non-homogeneity. Proses penetapan harga. Berbagai macam teknik digunakan untuk menentukan harga produk dalam transaksi secara individu ataupun dalam transaksi keseimbangan pasar. Mekanisme penetapan harga dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, negosiasi secara individu. Yang kedua, pasar yang terorganisasi. Yang ketiga, rumus penentuan harga. Yang keempat, harga yang dikendalikan. Dan yang terakhir, tawar-menawar secara kolektif. Selanjutnya, peran pemasaran dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan pemasaran dapat mendorong semakin berkembangnya perekonomian karena kegiatan pemasaran dapat menumbuhkan banyaknya investasi besar yang didasarkan pada keyakinan bahwa terdapat pasar dan pemasaran. Kebijakan pemasaran yang efektif akan mendorong perbaikan pendapatan produsen dan meningkatkan daya beli konsumen, terutama untuk produk pangan. Dari sisi produsen,
Suatu sistem pemasaran yang efektif akan mendorong peningkatan produksi pertanian. Pengetahuan tentang ilmu pemasaran dan masalahnya dapat menolong produsen untuk membuat keputusan penting yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan pemasaran. Yang pertama, what to product and how to prepare it for sale. Yang kedua, when and where to sell. Yang ketiga, how many marketing jobs should be done by the farmer either as an individual or as a member group. Yang keempat, what can be done to expand markets. Yang kelima, which of many different marketing arrangement and are desirable. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Yaitu pertama didapat dari sumber data primer ataupun sekunder. Macam-macam teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, keempat triangulasi atau gabungan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya untuk mereview ulang materi analisis pasar hasil pertanian pada minggu pertama, yaitu tentang pemasaran produktif. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.